Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna la fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu ila yaumil qiyamah. Ibu-ibu jamaah kajian online bulan Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas limpahan rahmat, taufik, hidayah, dan inayahnya, sehingga kita semuanya masih bisa menikmati indahnya bulan Ramadan tahun ini dengan keadaan sehat, dan semoga amal ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, dan siapa saja yang mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat nanti. Ibu-ibu yang dirahmati, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang gadget telah memalingkan kita dari Al-Quran. Salah satu kelalaian kita adalah gadget memalingkan kita dari Al-Quran. Kita saat ini hidup di zaman modern, zaman yang serba canggih. Masyarakat sekarang ini mulai dari anak-anak sampai dewasa hampir tidak pernah lepas dari HP. Coba kita tengok kembali keluarga kita, anak-anak kita, berapa jam main HP dan berapa jam membaca Al-Quran. Bahkan mungkin diri kita sendiri selama ini waktu yang digunakan untuk hal-hal lain dibandingkan dengan waktu untuk membaca Al-Quran lebih sedikit. Untuk itu dalam kesempatan bulan Ramadan ini, marilah ibu-ibu kita banyak introspeksi diri, kita banyak berbenah diri agar supaya bulan Ramadan ini benar-benar membawa manfaat bagi kita semua. Sungguh sangat tersentuh membaca perkataan Khalid bin Walid yang begitu sedih karena tidak bisa fokus belajar Al-Quran karena sibuk dengan jihadnya. Sedangkan kita sekarang ini meninggalkan Al-Quran sibuk karena gadgetnya. Perhatikan perkataan Khalid bin Walid berikut. Seghalan al-jihad an ta'limil Quran. Sungguh jihad telah menyibukkan kami dari belajar Al-Quran. Hadis riwayat Ibnu Abi Saiban halaman 151. Kemudian di riwayat yang lain disebutkan bahwa jihad telah menyibukkan mereka dari membaca Al-Quran. Laqad mana'ani katsiran minal qiraatil jihad fi sabilillah. Sungguh jihad di jalan Allah telah menyibukkan kami dari membaca Al-Quran. Musnad Abu Ya'la halaman 361. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau Khalid bin Walid sibuk dengan jihadnya sehingga waktu hanya sedikit sekali untuk belajar Al-Quran, untuk mempelajari Al-Quran, sangat sedih sekali. Sedangkan kita sibuk dengan kegiatan duniawinya, sibuk dengan HP-nya, tetapi kadang kita tidak bersedih, kita tidak merasa bersalah dan tidak merasa rugi. Untuk itu ibu-ibu, mari kita menata diri kita lagi, kita manage anak-anak kita, waktu kita dengan baik. Karena mengapa? Karena Al-Quran adalah kitab yang sangat luar biasa. Satu huruf kita membaca pahala lipat gandakan. Kalau dalam bulan Ramadan ini kita khatam 1 kali, 2 kali, atau 3 kali, sangat luar biasa pahalanya. Karena mengapa? Karena kita tidak tahu bahwasanya tahun depan kita akan menjumpai lagi bulan Ramadan atau tidak. Untuk itu marilah kita pergunakan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, dengan banyak membaca Al-Quran, dengan banyak tadarus Al-Quran. Marilah anak-anak kita ajak belajar dan membaca Al-Quran. Remaja bisa mengadakan tadarus di musola, di masjid. Karena mengapa?
Kalau anak-anak ngaji di rumah itu biasanya akan merasakan berat. Tetapi kalau diadakan secara bersama-sama di mushola atau di masjid, insya Allah akan semangat anak-anak kita. Kalau saat ini banyak masyarakat, banyak manusia, banyak orang yang meninggalkan Al-Quran, ini sudah dijelaskan di dalam Al-Quran ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Bahwasanya berkatalah Rasul, wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini suatu yang tidak diacuhkan, sesuatu yang ditinggalkan. Ini surat Al-Quran ayat 30. Jadi di dalam surat Al-Furqan ayat 30 dijelaskan bahwasanya suatu saat nanti umat Nabi Muhammad SAW ini akan banyak meninggalkan Al-Quran. Kalau saat ini banyak umat manusia, umat muslim yang meninggalkan Al-Quran, itu sudah dikatakan di dalam firman-Nya. Ya memang sudah benar. Untuk itu marilah kita berusaha untuk menjadi orang-orang yang senantiasa Al-Quran, membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Karena mengapa? Karena Al-Quran itu di dalamnya terdapat pelajaran-pelajaran yang sangat luar biasa kaitannya dengan kehidupan manusia. Di situ ada larangan-larangan yang harus kita hindari dan ada juga perintah-perintah Allah yang harus kita laksanakan. Kalau kita tidak banyak membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, pastinya kita tidak akan tahu. Dan pastinya kita tidak akan bisa menjadi manusia yang baik di hadapan Allah. Syekh Abdurrahman As-Sa'di menjelaskan bahwa bentuk meninggalkan Al-Quran di dalam segala bentuk, mulai dari membaca, mentadabur, mempelajari tafsirnya dan mengamalkannya. Beliau berkata, mereka telah berpaling dan meninggalkan Al-Quran, padahal mereka wajib untuk patuh dan menerima terhadap hukum di dalamnya serta berjalan dengan petunjuk Al-Quran. Tafsir As-Sa'di. Jadi Al-Quran itu merupakan petunjuk bagi manusia, merupakan penjelasan-penjelasan yang harus kita ketahui. Kalau kita tidak membacanya, tidak mempelajarinya, tafsirnya seperti apa, terjemahnya seperti apa, ya pastilah kita tidak akan tahu. Untuk itu hendaknya seorang muslim berusaha membaca Al-Quran setiap hari. Berusahalah membacanya walaupun hanya beberapa ayat. Apalagi di dalam bulan Ramadan ini, pahalanya sangat luar biasa. Waktu sudah berjalan hampir sepertiga atau seperempat ya. Jadi sudah 10 hari yang pertama kita lewati. Ini masih ada sisa beberapa hari. Untuk itu marilah kita gunakan waktu yang sangat singkat ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita rugi ya. Karena belum tentu kita tahun depan akan menjumpai bulan Ramadan lagi. Untuk itu ibu-ibu semuanya, marilah kita manfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, banyak membaca Al-Quran, karena membaca Al-Quran bisa menjadikan hati kita lembut dan mudah menerima hidayah, serta mudah melakukan ibadah dan kebaikan yang bermanfaat bagi manusia. Al-Quran adalah obat bagi penyakit hati kita. Untuk itu mari kita taruh HP kita dulu, kita taruh gadget kita dulu, dan kita ajak anak-anak kita untuk kembali kepada Al-Quran, sehingga kita nantinya selepas dari bulan Ramadan kita bisa menjadi orang-orang yang takwa, orang-orang yang baik di hadapan Allah. Dan semoga apa yang kita lakukan selama bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa membawa kebaikan untuk diri kita sendiri. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Nasrul minallah wa fatah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.